What's up, selamat datang ke YouTube channel. Kembali lagi di channel YouTube saya, Yoga AF. Di video kali ini saya akan membahas sebuah tutorial bagaimana cara kita men-setting VGA AMD Radeon untuk kita bermain game. Bagi kalian yang laptop atau PC kalian itu menggunakan prosesor AMD, ya pastinya kalian akan mendapatkan VGA yaitu AMD Radeon. Nah, untuk bermain game menggunakan VGA AMD Radeon itu memiliki sebuah setting yang harus kita setting agar bermain game lebih halus dan lebih lancar. Nah, bagaimana caranya? Jangan lupa kalian tekan tombol subscribe di bawah, kalian aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video tutorial dari saya. Terima kasih, enjoy for your life and let's go. Oke, langsung saja kita praktekkan ya. Pastinya kalau kalian VGA-nya AMD, di sini akan ada AMD Radeon setting ya. Kalian klik AMD Radeon setting. Kemudian karena kita ingin lancar dalam bermain game, kita setting gaming terlebih dahulu. Ya, kita setting game, kemudian global setting. Nah, ini adalah default dari gamenya ya. Maksudnya itu dari VGA-nya bawaannya settingannya seperti ini. Nah, kita bisa merubah settingan-settingan ini sesuai dengan keinginan kita agar dalam bermain game itu lancar. Nah, untuk until alias mode kita pilih use application setting. Apa fungsi until aliasing mode ini? Di sini saya sudah berikan sebuah catatan agar mudah, yaitu fungsi until aliasing di sini adalah untuk mengurangi garis-garis kasar, atau lebih tepat jika saya bilang berfungsi untuk menghaluskan garis-garis kasar. Nah, jadi anti-aliasing mode ini adalah digunakan untuk mengurangi garis-garis kasar, jadi sesuai dengan aplikasi saja, biar dia itu kinerjanya juga tidak terlalu berat dan tidak terlalu rendah, seperti itu. Kemudian ada anti-aliasing method, yaitu multi sampling ya. Di sini multi sampling adalah untuk meningkatkan kualitas anti-aliasing, ganti ke aktivitas multi sampling untuk menikmati performa yang lebih baik. Jadi untuk anti-aliasing ini agar kita bisa menikmati performa game lebih baik dari biasanya, kurang lebih kayak gitu ya penjelasannya. Kemudian ada monopole filtering, di sini kayak filter dari sebuah game itu kita off-kan agar dia tidak selalu memfilter terus-menerus. Kemudian di sini ada anisotropic filtering mode ya, ini kita use application setting saja. Di situ fungsinya adalah untuk meningkatkan kualitas gambar tekstur pada game. Jadi anisotropic filtering mode ini adalah untuk mengurangi kualitas atau menjaga kestabilan kualitas dari gambar dalam game ya. Jadi kita pilih aja use application setting ya, seperti itu, agar dia sesuai dengan aplikasinya. Kemudian untuk tekstur ini kita pilih performance. Nah, alasannya apa? Di sini sudah saya jelaskan bahwasanya untuk meningkatkan detail dari tekstur pada game. Semakin tinggi pengaturannya, maka semakin tinggi pula hasil tekstur yang dihasilkan. Jadi di sini kan waktu kita bermain game, kita bisa mengatur ya, dia itu ingin resolusinya kayak gimana ya, terus settingannya low high. Nah, itu tekstur filtering quality ini untuk membantu dia agar bisa tetap stabil. Nah, seperti itu. Kemudian surface format optimization ini kalian on kan saja. Di sini ada wide vertical refresh ya. Wide vertical refresh di sini namanya adalah kalau jelaskan fitur face ini di sini, tapi ininya kemarin digunakan untuk mencegah screen tethering. Jadi mencegah screen ya. Jadi ini bisa di off kan atau bisa di on kan ya, tergantung ya. Jadi kalian bisa pilih off an application species atau kalian on, bebas ya, tergantung dari kalian. Kalau saya lebih suka saya off kan agar tidak ada vertical refresh pada saat kita bermain game ya. Kemudian ada OpenGL tripling buffering, ini kita off. Kemudian ada shader change, yaitu pakai AMD Optimize. Kemudian ada testing mode, kita pakai override application setting ya. Apa itu testing mode ya? Di sini kelihatan testing mode ya, ini fungsinya untuk meningkatkan kualitas tekstur gambar serta pada game ya. Kurang lebih sih fungsinya hampir sama dengan tekstur filter quality ya. Jadi dia hanya untuk melakukan teksturan gambar. Nah, maksimum texture level ini kita off kan agar maksimumnya tidak tanpa batas, jadi bisa lebih dari 64. Kemudian di sini ada performance monitoring ya. Di sini ada sampling tadi, FPS-nya kalian on, pastikan kalian sudah on semua di sini ya. Kalau nggak on harus kalian on kan. Kemudian di sini kalian lihat ada bully, ada juga Chrome. Nah, maksudnya ini adalah kita bisa tambahkan aplikasi yang bisa bekerja
menggunakan sepenuhnya AMD Radeon setting. Nah, biasanya kan kalau global itu adalah semuanya kan, semua sistem juga AMD Radeon juga ikut cover. Tapi kalau ingin lebih spesifik atau fungsinya lebih ke menuju aplikasinya, kalian tambahkan saja add browse ya, kalian masukkan aplikasi Excel-nya untuk bisa dijalankan di AMD Radeon setting. Nah, kalau sudah tambahkan, kalian bisa setting sesuai dengan global setting. Jadi ada VGA-nya itu menjalankan global dan juga game yang telah kita pilih. Kemudian di sini ada display dan sistem, ini tidak terlalu penting ya. Yang penting kalian sudah melakukan settingannya untuk game. Nah, setelah itu pastikan sebelum kalian setting di sini, ketika di sini ada Windows Update, kalian update terlebih dahulu ya. Nah, kemudian kalau sudah setting AMD Radeon, kita harus setting grafiknya ya, grafik setting ya. Ini grafik setting ini bertujuan ketika kita menjalankan aplikasi ya, contohnya ini Bully, kita bisa browse, kemudian kita jalankan gamenya Bully atau aplikasi-aplikasi yang berat bebas. Nah, kemudian kita option lalu kita high performance biar jalannya aplikasi itu lebih kuat ya. Jadi grafiknya lebih dia memakan ke AMD Radeon VGA bukan ke GPU-nya. Nah, setelah kalian setting grafik settingnya, kalau nanti kalian mau bermain game itu kalian bisa pilih yang namanya game setting. Ada nggak game setting di sini? Game export ini app game setting. Nah, ini game mode setting ya, kalian pilih game mode setting, ini kalian off kan ya, agar ketika dalam waktu main game modenya itu tidak berjalan, jadi kalian off kan. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk settingan dari AMD Radeon ketika kita bermain game. Ketika kalian bisa coba nanti sebelum disetting dan setelah disetting bedanya apa, nanti bisa kalian rasakan sendiri. Terima kasih, jangan lupa subscribe. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa kalian tekan tombol like, comment, and subscribe channel ini. Jadi kesimpulannya untuk setting AMD Radeon adalah seperti itu. Dengan setting seperti itu mungkin akan membuat kinerja kita dalam bermain game itu tidak lemot dan lebih kompatibel dalam bermain game. Terima kasih. Kalau video ini sangat bermanfaat, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe ya. Kalian subscribe channel ini agar bisa mencapai 2000 subscriber. Terima kasih. Enjoy your life and goodbye.